Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila ruhi Nur Khalis Majid wa ila ruhi Indang Saifuddin Ansari wa ila ruhi Sakib Mahmud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku seiman, khususnya para kader HMI dan para alumni HMI yang sudah bertebaran di mana-mana. Pada kesempatan ini, atas usul beberapa teman di grup PBHMI angkatan tahun 95-97, saya diminta untuk mencoba membedah tentang NDP HMI. Selama ini jujur saya terus terang saja tidak pernah begitu mendalami NDP HMI ini, baik ketika menjadi aktivis organisasi HMI sampai sekarang. Tapi akhir-akhir ini saya memang berusaha untuk mendalami ilmu-ilmu keagamaan, terutama yang berhubungan dengan ilmu-ilmu ma'rifat. Jadi entah apa sebabnya banyak kawan-kawan tertarik ketika saya banyak memposting tentang pemahaman-pemahaman atau kajian-kajian tentang ilmu ma'rifat untuk mengkaitkannya dengan NDP. Nah, oleh sebab itu saya tidak sama sekali berpretensi untuk mengkritisi apalagi menggugat tentang nilai-nilai dasar perjuangan yang selama ini sudah menjadi keyakinan bersama kita sebagai kader HMI, bahwa nilai-nilai dasar perjuangan ini merupakan sebuah nilai-nilai yang sudah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi saya sama sekali tidak berpretensi untuk mengkritisi, tapi saya mencoba untuk memberikan beberapa catatan, beberapa komentar mengenai substansi nilai-nilai dasar perjuangan yang mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi bahan diskusi oleh kader-kader HMI dan alumni HMI. Rujukan saya mengkaji nilai dasar perjuangan ini adalah buku Nilai Identitas Kader, ya. Jadi buku Nilai Identitas Kader yang diterbitkan pada masa kepengurusan almarhum Mas Herman Widiananda. Tapi tetap dalam pengantar dikemukakan oleh Nur Khalis Majid sebagai ketua umum pada tahun 1971 dan Bang Ridwan Saidi sebagai sekjen. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, karena pembahasan tentang nilai dasar perjuangan ini bagi sebagian orang yang tentu tidak pernah menyentuh atau membacanya akan sangat berat sekali. Saya sendiri terus terang sangat berat sekali, tapi saya mencoba secara perlahan untuk mendalami dan mengkaji nilai dasar perjuangan ini setelah menjadi alumni HMI. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa
nilai dasar perjuangan HMI yang terkodifikasi dalam buku ini atau NDP ini itu seolah-olah bagi kader atau alumni HMI itu menjadi kitab suci kedua setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dia benar-benar dijadikan sebagai rujukan dalam beraktivitas, dalam mengembangkan kemampuan intelektual, dalam mengembangkan kemampuan spiritual, dan lain sebagainya. Mari kita mulai dari bab 1 tentang dasar-dasar kepercayaan. Saya coba untuk membacakan saja pada alinea 1, 2, 3, alinea keempat yang menjadi catatan saya. Oleh karena itu, pada dasarnya, guna perkembangan peradaban dan kemajuan manusia, harus selalu bersedia meninggalkan setiap bentuk kepercayaan dan tata nilai yang tradisional dan menganut kepercayaan yang sungguh-sungguh merupakan kebenaran, maka satu-satunya sumber dan pangkal nilai itu haruslah kebenaran itu sendiri. Kebenaran merupakan asal dan tujuan segala kenyataan. Kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah. Jadi dalam kehidupan ini, setiap kader HMI, setiap alumni HMI itu dituntut untuk memperjuangkan kebenaran. Bahkan kalau zaman-zaman kita masih aktivis dulu dalam memperjuangkan kebenaran ini, kita selalu berkomitmen bahwa komitmen kita bukan pada orang, tapi komitmen kita adalah pada nilai kebenaran. Lalu yang menjadi catatan saya adalah, benarkah kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah? Pertanyaannya, benarkah kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah? Kalau kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah, maka pertanyaan kita selanjutnya adalah, apa yang benar yang datang dari Tuhan Allah itu? Apa ukuran-ukuran kebenaran yang datang dari Tuhan Allah itu? Mungkin kita akan menjawab bahwa kebenaran yang datang dari Tuhan Allah itu adalah wahyu, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Itulah kebenaran yang datang dari Tuhan Allah. Tapi perlu kita ketahui, ketika kita membaca Al-Quran, memahami terjemahan atau tafsir Al-Quran, akan timbul lagi perbedaan-perbedaan pandangan, pendapat, dan penafsiran mengenai apa yang terdapat di dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran ini syarat dengan tafsir, syarat dengan terjemahan, yang mengakibatkan bahwa kebenarannya pun menjadi nisbi, karena masing-masing orang akan berbeda pendapat mengenai tafsir Al-Quran, mengenai terjemahan Al-Quran. Artinya kalau kita menjawab bahwa Al-Quran itu adalah sumber kebenaran, maka kita juga jadi bingung. Karena tafsir yang berkembang, terjemahan yang berkembang di masyarakat, pemikiran yang berkembang di masyarakat terhadap ayat-ayat Al-Quran pun ternyata berbeda. Tidak ada yang tunggal. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kebenaran yang datang dari Allah itu adalah wahyu,
kemudian kita kaitkan dengan kontekstualisasi kita sebagai manusia yang diberi perlengkapan akal untuk menafsirkan wahyu itu, lagi-lagi kembali terjadi perbedaan dan pemahaman. Tetap kita tidak akan bisa menemukan tentang kebenaran itu datang dari Tuhan Allah. Berani mengatakan seperti itu. Jadi kebenaran itu bukan semata-mata datang dari Tuhan Allah. Mari kita lihat lebih jauh misalnya. Kalau kebenaran dari Tuhan Allah, bagaimana kebenaran yang datang dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad SAW, baik dari ucapan, tindakan, perbuatan, persetujuan yang datang dari Rasulullah SAW. Apakah itu bisa kita katakan bukan merupakan suatu kebenaran mutlak? Ketika kita mengatakan bahwa kebenaran itu adalah hanya milik Allah, berarti yang datang dari Rasulullah itu bukan kebenaran yang mutlak. Apakah kita berani mengatakan seperti itu? Sementara Al-Quran mengkonfirmasi melalui ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik, contoh teladan yang baik. Artinya kalau kita mau menafsirkan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah ini membuktikan bahwa kebenaran itu juga, kebenaran mutlak itu juga bisa datang dari Rasulullah. Berarti ada dua kebenaran yang bisa kita terima secara mutlak itu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebenaran yang ada itu ada dua, bukan hanya kebenaran yang datang dari Tuhan Allah maupun kebenaran yang hanya datang dari Rasulullah, atau salah satunya gitu kan, maksud saya begitu. Jadi ada kebenaran yang datang dari Allah, ada kebenaran yang datang dari Rasulullah. Jadi kebenaran yang kita yakini mestinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ini dulu pembahasan saya, mudah-mudahan ini jadi bahan diskusi kawan-kawan untuk mengkaji lebih dalam tentang dasar-dasar kepercayaan yang ada di dalam nilai dasar perjuangan. Pada pokok persoalan, benarkah kebenaran mutlak itu tunggal hanya datang dari Allah, tapi tidak datang juga dari Rasulullah? Atau kebenaran mutlak itu datang dari Allah dan juga datang dari Rasulullah? Satu hal yang menggembirakan saya dari nilai dasar HMI ini, berdasarkan pemahaman kajian syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat dalam konteks ahlus sunnah wal jamaah ini ternyata HMI ini atau NDW ini dari substansi akidah yang berkaitan dengan dasar kepercayaan atau keimanan kita kepada Allah, bahwa itu sangat selaras dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda dengan akidah-akidah seperti akidah Wahabiyah atau golongan kaum Salafi. Misalnya di sini dikatakan bahwa dikutip tentang arti surah Al-Ikhlas, bahwa Tuhanlah tempat kita menaruh segala harapan. Dia adalah Tuhan yang esa, Dia tidak berputra, tidak ada pula yang serupa dengan Dia. Atau di dalam istilah tasawuf dan tauhid itu, bahwa Allah itu adalah laisa kamislihi, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan apapun. Nah, kemudian juga diterangkan bahwa Tuhan adalah merupakan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin.
Kemudian juga dikatakan kemana jua pun manusia berpaling, di sanalah wajah Allah. Kemudian ada juga dikatakan bahwa Dia bersama kamu kemanapun kamu berada. Dan yang paling penting adalah dalam soal akidah yang terdapat di dalam NDP ini adalah Tuhan itu atau Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Golongan Wahabiyah ini sangat menolak akidah ini. Mereka menganggap Allah bersemayam di istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu dasar mereka. Padahal pertanyaannya, adakah sama pengertian kata Allah dengan pengertian kata Ar-Rahman? Jadi mereka menganggap bahwa Allah itu bersemayam di istawa. Artinya Allah itu seolah-olah mempunyai tempat. Nah, HMI ternyata akidahnya sangat sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Dia beserta kamu kemanapun kamu berada, dan Allah Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi Allah itu tanpa tempat, tanpa arah. Ini yang menjadi catatan penting saya, yang saya kira di buku NDP ini halaman 10 itu menggambarkan tentang akidah yang cukup mendasar atau sikap tauhid yang cukup mendasar, ternyata sangat bersesuaian dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini saya pelajari. Demikian untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat kepada saudara-saudaraku seiman, terutama kader HMI dan alumni HMI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mengkaji dan mendiskusikannya, kasih umpan balik buat saya, sehingga saya nanti juga bisa belajar banyak dari teman-teman semua, saudara-saudaraku seiman, kader yang masih aktif di HMI ataupun yang sudah menjadi alumni HMI. Nanti akan saya upload di channel YouTube saya, Aspianur Sahbaz Official. Dan silahkan kalau untuk subscribe dan like-nya gitu. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.